mengecam keras serangan rudal Iran yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid bin Muhammad Al-Ansori, mengatakan bahwa serangan Iran itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara Qatar. تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية. هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومخالفة لمبادئ حسن الجوار، ويمثل اعتداء على الشرعة الدولية والقانون الدولي. وتؤكد دولة قطر أنها تحتفظ بحق الرد بما يتوافق. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Garuda Japan. Seperti semula, seperti biasa kita akan membahas kontra narasi dan perkembangan sepak bola dan hal-hal positif tentang Indonesia dan melawan kontra narasi negatif dari negara manapun, terutama dari Malaysia ya. Alright, without further ado, topik kali ini apanya thumbnailnya, kedengarannya ini saya rasa pantas kita bahas. Kita tahu semua perang yang terjadi antara Iran dengan Israel dan sekarang Amerika ikut campur di dalam. Dan ini pertama, Iran kemarin baru aja nyerang pangkalan Amerika di Qatar. Itu pertama dampak positif untuk timnas, bisa aja venue kan mereka udah ditunjuk jadi tuan rumah tuh untuk kualifikasi ronde 4 Qatar sama sama Arab Saudi ya, udah ditunjuk mereka nih berdua. Bisa aja dipindahkan ini yang kita harapkan. Kalau memang udah rezeki itu kan nggak kemana. Nah, peluang Indonesia jadi tuan rumah sangat besar sekali. Itu ya. Terus ada yang nanya kemarin, saya akan jawab pendapat saya pribadi ya tentang perang ini. Kenapa Iran serang Qatar? Itu wajar aja. Kenapa? Itu pangkalan Amerika yang terbesar. Amerika udah serang situs nuklir mereka. Wajar aja mereka balas. Dan ada kemungkinan sebelum penyerangan pesawat Amerika, siluman Amerika itu jetnya itu transit dulu di salah satu pangkalan. Kemungkinan besar di Qatar, makanya Iran marah dan serang pangkalan Amerika di Qatar. Setelah Menteri Luar Negerinya kalau nggak salah itu ketemu Rusia, dan saya yakin ada deal antar Rusia, oke, go ahead, mereka serang sekalian pangkalan Amerika di Qatar dengan di Irak. Kalau Irak udah teman itu, mungkin udah dikasih tahu Irak pemerintah Irak. Begini aja ya. Dan kita jangan terbelah seperti pendukung Malaides. Ini saya lihat mereka sudah terbelah. Ada komen juga ngasih tahu kemarin. Malah dukung Israel. Gara-gara apa? Gara-gara Iran itu cuman Syiah. Ini akan saya bahas. Ya, Sunni Syiah ini. Saya sebagai orang Indonesia lah, rata-rata kita Sunni lah. Ya, Sunni. Dan saya tahu itu, paham sekali dari dulu hembusan ngomong Syiah sesat, bla 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 bla. Kalau menurut saya pribadi ya, isu Syiah Sunni ini bahan empuk adu domba Israel dengan teman-temannya untuk memecah dunia Islam. Dan itu sudah terjadi. Dan hingga Islam itu seperti buih di lautan. Itu sudah terterang oleh Nabi Muhammad SAW juga pernah ngomong, pada akhir zaman kalian itu banyak tapi seperti buih di lautan, nggak ada kekuatan. Nah ini terjadi. Ya, ini pendapat pribadi saya. Karena ada yang nanya, dan kita nggak bisa menghindar dari ini. Dan kenapa saya ngomong jangan seperti Malaysia juga, nanti saya sebutkan. Gara-gara mereka Syiah. Gini aja ya, kita brutally honest, jujur aja. Arab Saudi, ya, Qatar, Bahrain, Oman, negara kaya raya. Apa yang mereka lakukan buat saudara kita di Palestina yang jelas dijajah, diokupasi, dibunuh, diratakan selama dekade. Udah mulai tahun 1948 itu ya. Puluhan tahun. Apa? Jangankan bantu, mereka malah jadi
berkhianat jadi sekutu. Contohnya pangkalan Amerika di sana, backing Amerika kan, Israel kan jelas Amerika dari dulu-dulunya. Sekarang aja udah dunia sejak internet ini menyebar, dunia sudah tahu, sudah berubah. Udah banyak 60-70% orang Amerika udah tahu Israel ini bohong. Mereka lah yang teroris, mereka lah yang jahat sebenarnya. Udah nggak mempan lagi propaganda Israel karena media udah terbuka kan. Orang udah bisa lihat. Begitu juga negara Eropa, Prancis, Spanyol, udah ngerti mereka. Irlandia. Akhir-akhir ini mereka sudah sadar kan dunia terbuka. Oh, selama ini kita hanya termakan hasutan Israel. Mereka inilah rupanya orang yang menjajah, yang teroris asli, yang mencuri rumah. Coba bayangkan saya ini ya. Bayangkan aja saya. Nenek moyang saya orang Indonesia. Terus saya tinggal di sini puluhan tahun. Terus saya pulang ke Indonesia. Pergi ke suatu tempat daerah saya. Terus saya klaim. Ini tanah nenek moyang saya dulu. Udah dijanjikan dalam kitab suci Cahaya 300. Ini tanah saya. Terus saya paksa orang yang punya rumah udah ratusan tahun di sana. Ya. Ini simple logic aja. Ratusan tahun di sana. Saya paksa. Saya ambil rumahnya, saya bunuh anaknya, saya bunuh keluarganya, saya suruh keluar. Terus mereka melawan. Ke saya ngomong, kalian teroris. Saya melindungi diri saya. Begitulah yang terjadi dengan Israel. Antisemitik. Orang Semitik itu ya orang-orang Israel. Sementara di Israel itu banyak orang-orang Eropa Timur, orang Polandia, Bulgaria, orang Eropa Timur. Netanyahu itu juga orang-orang Polandia, orang Eropa Timur. Mana ada darah Semitik. Makanya di Israel itu tes DNA nggak boleh sama mereka. Jadi ini ceritanya. Kita jangan terpecah, jangan mau termasuk hasutan Sunni Syiah. Sunni Syiah ini mereda setelah Rusia mempertemukan Iran dengan Arab Saudi. Ini kan Sunni Syiah ini kepalanya ini. Dikasih tahu, kalian itu harus berhenti, kalian itu dimanfaatkan, diadu domba. Benar. Contoh aja Syria. Ya. Yang baru-baru ini. Syria, saya punya teman satu Syria itu. Syukur dia nikah dengan orang sini. Dari konflik Syria ngomong, wah, itu kamu percaya nggak? Karena saking bencinya ke Saad yang Syiah, ya, presidennya mereka itu. Asad ya, yang Syiah. Malah dia mendukung cenderung ke Yahudi. Karena apa? Karena Israel memanfaatkan mereka saat itu. Mereka pro memberi senjata, teknik ke orang Sunni ini untuk menghancurkan pemerintah Al-Assad. Siapa presidennya yang Syiah yang beraliansi dengan Iran. Akhirnya apa? Hancur. Terus suatu saat dia datang dengan saya. Coba kamu pikir. Kalau memang Amerika ini, Israel ini di pihak kami, kenapa dia nggak jatuhin bom aja ke kepala Assad? Kan gampang. Saya ketawa. Terus dia ngomong, kenapa kamu ketawa? Dah kamu pakai otak, saya ngomong. Kalau memang dia betul-betul ingin membantu kalian, Sunni lah, taruhlah Sunni. Gampang Amerika, tinggal ledakkan bom di rumahnya siapa Al-Assad ya, presidennya waktu itu. Gampang, seperti yang mereka lakukan ke ahlinya, tenaga ahli nuklir Iran. Gampang saya ngomong. Kenapa mereka nggak lakukan? Karena mereka ingin kalian saling bunuh berkepanjangan, habis populasi kalian, negaramu hancur, Israel makin kuat. Benar kan? Itu kenyataannya. Langsung dia diam. Nah, itu saya ngomong pakai otak. Karena waktu Israel nyerang Palestina, dia anteng-anteng aja. Saya yang kesel-kesel, dia malah, karena saya tahu dia Muslim kan. Akhirnya saya tahu, oh begitu. Pintarnya Israel itu mengadu domba orang Sunni Syiah ini. Ini Divide et Impera, betul kata Pak Prabowo waktu KTT Oki, dia ngomong, kita diadu domba seperti di Yaman waktu dia ngomong, sampai kapan berhenti? Udah itu politiknya kolonialisme, udah dari zaman dulu kata Pak Prabowo itu. Benar. Jadi kalau orang Malaysia itu mulai terpecah, benci Iran gara-gara apa? Gara-gara dia Syiah, itu jangan ditiru. Itu goblok sekali menurut saya. Urusan Syiah Sunni itu biarlah Allah SWT yang mutusin. Ya, karena orang Syiah, teman saya sering berkunjung ke Iran itu. Dia ngomong orang Iran itu sama aja. Saya sholat di masjid Syiahnya sama aja. Nggak ada bedanya. Mereka ke
ke Mekah, ke haji, mereka juga percaya Rasulullah SAW. Kalau masalah khalifah itu urusan Allah lah. Mereka sedikit, yang penting mereka punya Quran yang sama, kiblat mereka sama, ke Mekah sama, hadisnya sama, nabinya sama. Kita yang bodoh diadu domba. Urusan mazhab itu, ini memang mazhab itu kan akan terpecah banyak, udah di kita ketahui itu. Tapi urus siapa yang benar yang salah itu nggak urusan kita loh. Yang jelas, jangan tiru ini Malaysia ini. Orang Israel itu jelas sekali, orang Yahudi itu apanya rasisnya. Ini terjadi baru teman saya namanya Maim ya, cewek. Itu katanya saya nggak tahu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani katanya itu air, dia berenang ya. Tapi dia bukan Yahudi, dia Kristen. Dia sendiri ngomong saat ini di bunker itu. Mereka cuman orang Yahudi aja. Jews only, orang Yahudi aja yang boleh. Orang Kristen, Islam, apalagi Islam ya. Nggak boleh sama mereka. Apalagi pekerja-pekerja asing, orang ada juga Yahudi ini yang dari Ethiopia katanya. Orang hitam itu nggak dipandang mereka. Orang-orang Ethiopia itu rasis sekali. Jadi Kristen, Islam itu target mereka, nggak boleh masuk bunker. Itu teman saya sendiri ngasih tahu. Keluarganya di sana, sepupunya. Mau keluar pun dilarang, nggak bisa keluar dia sekarang. Dia pengen bawa ke ini. Kristen dia. Nggak pernah kami dihargai katanya di sana. Di Israel. Terbukti kan? Jadi kadang mereka memanfaatkan juga Kristen itu untuk mendukung misi mereka. Ini kepintaran Yahudi. Ini mau melihat keaslian orang Yahudi di saat genting beginilah. Seharusnya warga negara mereka itu jangan pilih-pilih bulu, pilih agama. Di saat diserang ya masuk ke bunker. Mau Islam kek, mau Kristen kek, mau Yahudi kek. Enggak, mereka Jews only, Yahudi untuk Yahudi, kan gila. Kelihatan aslinya. Jadi kalau kita orang Indonesia jangan tiru orang Malaysia yang mulai pecah-pecah niru apa? Dukung Yahudi lagi Israel yang jelas masalah gara-gara Syiah. Jangan. Kita yang harus malu sebagai orang tengok negara Arab, kaya raya. Mana ada, jangankan bantu Palestina. Orang Palestina malah mereka jadi sekutu. Mereka itu kaya udah takut mati. Penyakit apa namanya udah disebut itu kan. Iran yang nomor 3 ya kalau nggak salah penghasil minyak Iran. Itu hasil minyak itu dia bantu kasih untuk Palestina. Sementara orang-orang negara-negara Arab kaya ini poya-poya. Mana peduli mereka. Jadi waktu dia diserang sama Qatar, diserang sekarang, saya senang juga. Biarin aja. Nggak berani Qatar itu mau balas. Nggak ada mentalnya. Orang Iran tuh orang Persia. Orang biasa perang jago. Mereka punya mental. Nah, Iran ini bisa kita tiru dalam menghadapi negara pembuli seperti Malaysia ya. Sama-sama di British yang bikin Israel Malaysia. Jangan kalah, digertak, dibully mereka. Kita balas dengan gentle. Seperti Iran kan digertak, dibom sama Amerika. Kami yang terkuat, kami paling canggih, persisi kami mantap, bla 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 bla. Iran harus menyerah. Iran perlu boom, dihajar, dia langsung tambah serang Israel, serang 2 pangkalan Amerika langsung kaget, langsung mundur ya. Ini nggak main-main. Dan saya yakin udah di backup sama Rusia dengan Cina. Cina udah masuk pesawat-pesawat kargonya. Karena serangan ini setelah Menteri Luar Negerinya ke Rusia. Jadi ini harus kita tiru dalam menghadapi Malaysia sama yang tukang-tukang bully ini. Ya. Kita sadarkan mereka, jangan mau terima, kita harus jangan kita balas dengan hal yang positif lah, dengan bukti, dengan prestasi. Mereka itu denial syndrome. Itu di video saya yang kemarin waktu mereka ngomong babu, masih ada komen-komen. Saya liatin waktu saya coaching. Dia ngomong, itu AI itu. Bayangin, kamu itu babu itu. Terus dia ngomong, dive-nya nggak bagus. Mana tahu dive, dia anak murid saya yang dive waktu itu umur 8 tahun. Itu untuk ukuran 8 tahun, udah high class dia. Berenang aja nggak tahu, dia pandai menghina. Terus ngomong bahasa Inggris, bahasa Inggris. Saya ngomong, kesini kamu. Mau saya coba bahasa Inggrismu sehebat mana. Itu denial syndrome ya.
Itu caranya. Jadi menurut saya, pendapat saya, kalau kita orang Indonesia, ya kita yang apalah, kita di humanity, kita yang melihat yang adil aja, nggak apa, nggak ada tanpa agama itu, ini di humanity kita pasti berpihak ke orang Palestina, berpihak ke orang Iran, nggak peduli sih agamanya apapun, karena mereka lah yang orang-orang benar, yang ditindas, yang dianiaya, yang ditipu-tipu. Itulah kehebatan Iran dengan kehebatan Cina dengan Rusia, mereka nggak double standar. Ya, itu. Pertanyaannya udah terjawab. Jadi keadaan kacau begini, menurut saya mungkin ada hikmahnya buat timnas kita, bisa dipindahkan tuan rumahnya karena udah nggak aman di sana kan. Dan Iran mungkin nggak bisa ikut juga Piala Dunia. Ini mudah-mudahan wakilnya bisa diwakil-wakil nih. Pantasan Cina waktu itu sudah mulai ngomong, bisa nggak kami mewakili Iran? Tapi Cina udah di klasemen paling dasar kan. Jadi begitu saja teman-teman, menurut saya nggak usah berpolemik, dan kejadian ini mungkin doain aja eventnya dipindahin ke negara kita, jadi timnas kita lebih semangat main di kandang, di home sendiri. Dan kalau pendapat pribadi saya tentang Tunisia itu, forget it. Biarkan Allah yang menilai mana yang terbaik. Yang jelas orang-orang Iran yang berani menghadapi tukang bully sekarang, yang punya mental, yang punya harga diri, yang mampu membelah yang lemah. Arab-Arab lainnya apa, kayak pesta-pesta aja mereka, mana takut mati, enggak, apalagi perang, mana kan perang udah takut mati itu. Ya, begitu aja saya, menurut saya jangan tiru juga orang Malaysia. Kita berpihak di humanity, di kemanusiaan, tanpa memandang agama. Israel jelas tukang bully, tukang genocide, tukang rampas tanah orang. Ya ada itu aturan. Kalau saya punya kitab suci 3000 tahun yang lewat, saya mengatakan bahwa daerah Padang, Bagin, Bukit Tinggi itu adalah tanah keturunan saya. Terus saya datang sana dengan teman-teman saya di sini, rampok tanah paksa, bunuh orang. Mana bisa, pakai logika aja lah. Ya, yang gampang-gampang aja. Itu aja. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita bahas masalah bola nanti, karena ada berita bagus juga dengan tetangga sebelah. See you next time. Bye-bye.